Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah disimak video ini supaya tidak gagal paham, jangan di skip. Di permukaan tanah terdapat masjid dan ruang wudhu. Di sampingnya terdapat makam berbentuk kubah. Tangga mengarah ke lereng yang lebih rendah di kumpulan makam dan makam anggota keluarganya. Di bagian dalam dinding dan langit-langit makam terdapat ratusan bola benang kecil yang ditempatkan oleh para peziarah dengan harapan mendapat berkah keberuntungan. Demikian tulis situs berbahasa Inggris atlasislamika.com menggambarkan keadaan makam nenek moyang klan Ba'alawi Yaman yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Makam ini merupakan tempat ziarah yang paling populer di Hadramaut, Yaman. Menurut atlasislamika.com, kalangan peziarah wanita jauh lebih dominan mengunjungi situs makam ini karena juga merupakan tempat pemakaman seorang syekha atau seorang wanita suci. Atlasislamika.com lebih jauh menulis, Al-Muhajir wafat pada tahun 345 Hijriah. Namun demikian, versi lain menyebutkan beliau wafat pada tahun 307 Hijriah atau setara dengan tahun 924 Masehi di Al-Husaisah, sebuah kota antara Tarim dan Sehiyun, Hadramaut. Makamnya yang hampir tak pernah sepi peziarah itu berdiri di atas bukit dan merupakan salah satu tempat pertama yang dikunjungi para pelancong di Hadramaut ketika mereka mengunjungi daerah tersebut. Tetapi pertanyaannya, benarkah itu merupakan makam Ahmad bin Isa al-Muhajir yang asli? Kontroversi ini menyeruak dalam diskusi beberapa waktu lalu di kanal YouTube pada Suka TV antara Gus Rumail dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Setelah melewati perdebatan yang keras, keduanya kemudian menyepakati 3 hal berikut ini. 1. Tidak ada catatan Ahmad bin Isa pernah ke kota Basrah, Irak. 2. Tidak ada catatan Ahmad bin Isa pernah ke negara Yaman. 3. Ahmad bin Isa tidak memiliki gelar Al-Muhajir. Berdasarkan konklusi tersebut, maka memperjelas bahwa makam Ahmad bin Isa yang berada di Hadramaut sebagaimana dikutip dari atlasislamika.com tersebut jelas merupakan situs makam palsu, mengingat tokoh yang disebut sebagai kakek moyang para Habib ini tidak pernah datang ke negara Yaman. Bahkan menurut Muhammad Yasin Al-Baranangi Al-Loqi'i dalam makalahnya yang beredar di jejaring WhatsApp, makam Ahmad bin Isa yang sebenarnya justru berada di kota Najaf Al-Ashraf, sebuah wilayah yang terletak di sebelah selatan Baghdad, Irak. Makam ini posisinya dekat dengan makam Imam Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an, tepatnya di komplek pemakaman Maqbarah Wadi As-Salam yang merupakan komplek pemakaman suci terbesar di dunia. Demikian juga klaim datuknya Ba'alawi makamnya di Husaisah, Seyun, Hadramaut. Ternyata setelah di-cross-check oleh Nakib Indonesia dari keluarga Al-Adarisa Al-Hasani ke Nakib Irak, makamnya ada di selatan kota Baghdad. Dan bagi yang benar-benar keluarga Said Al-Husaini yang asli, tentunya tidak akan asing dengan tempat ini. Karena kompleks makam ini sangat terkenal, bahkan dekat dengan makam Imam Ali bin Abi Thalib. Iya benar, letaknya di kota Najaf Al-Ashraf, kompleks pemakaman Maqbarah Wadi As-Salam. Silakan bagi yang penasaran atau telanjur senang menuduh saya berbohong untuk dibuktikan ke Irak, tentu saja dengan meminta izin ke Nakib setempat, agar memperoleh petunjuk letak dan posisinya, mengingat beliau disemayamkan berdekatan tiap per blok keluarga. Makam Wadi As-Salam oleh PBB ditetapkan termasuk dalam peninggalan warisan dunia. Wadi As-Salam, yang secara harfiah diartikan sebagai lembah damai, adalah sebuah pemakaman Islam yang terletak di kota suci Najaf, Irak. Pemakaman itu meliputi area seluas 1.485,5 hektar dan menjadi rumah bagi jutaan jenazah yang dimakamkan di sana, kurang lebih 6 juta makam. Indikasi kepalsuan makam Ahmad bin Isa ini semakin memperkeruh nasab klan para Habib Ba'alawi Yaman.
Jika Ahmad bin Isa tidak pernah datang ke Yaman, lantas mengapakah klan Ba'alawi menyebut kakek moyang mereka berasal dari Hadramaut? Klan Ba'alawi menyebut kakek moyang mereka berasal dari Hadramaut. Dalam laman wikipedia.org ditulis bahwa Imam Ahmad bin Isa dijuluki Al-Muhajir karena ia meninggalkan Basrah, Irak pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Mu'tadid di Baghdad pada tahun 317 Hijriah atau setara dengan tahun 896 Masehi. Mula-mula Imam Ahmad hijrah ke Madinah dan Mekah melalui jalur Syam ke selatan. Disebabkan jalur langsung dari Irak ke Hijaz kala itu dinilai cukup berbahaya karena adanya kaum Qaromitoh yang kala itu membuat kekacauan di Mekah, bahkan berhasil mencuri Hajar Aswad. Kemudian pada tahun 318 Hijrah atau setara dengan tahun 897 Masehi, Imam Ahmad bin Isa memulai perjalanan lagi yang kali ini dimulai dari Mekah menuju Yaman. Dan kurang lebih sampai di Yaman sekitar tahun 319 Hijrah atau tahun 898 Masehi. Hijrahnya beliau dan keluarga karena sebuah alasan yang disebut para ulama sebagai ilham agar beliau mendatangi kawasan Yaman Selatan, yakni Hadramaut yang kala itu masih didominasi kaum Ibadi. Wikipedia.org melanjutkan, menurut Dr. Muhammad Hasan Al-Aidus, pengajar sejarah di Universitas Uni Emirat Arab, nama Al-Muhajir adalah sebuah gelar karena Al-Imam Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah setelah kota itu menghadapi serangan massal dari kaum Khawarij dan pemberontakan orang-orang yang berasal dari Afrika. Apa yang ditulis Wikipedia.org agaknya menyimpang jauh dari kitab-kitab manuskrip dari ulama nasab abad ke-5 sampai abad 9 Hijriah. Diperoleh indikasi sangat kuat, gelar Al-Muhajir yang bermakna berpindah atau hijrah itu diberikan kepada Ahmad bin Isa sebagai sebuah alibi untuk mendukung klaim bahwa benar beliau telah hijrah ke Hadramaut, Yaman, sebagaimana tulisan di Wikipedia.org tersebut. Padahal tidak pernah ada sumber dari kitab primer yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut, Yaman. Jangankan adanya berita Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut, bahkan berita tentang keberadaannya di Basrah pun tidak pernah ditemukan catatannya dalam sumber-sumber primer. Anehnya, gelar Al-Muhajir ini bahkan kemudian lebih terkenal dari nama Ahmad bin Isa sendiri yang lebih populer disebut sebagai Ahmad Al-Muhajir. Dalam kitab Uqud Al-Almas Alwi bin Tahir Al-Haddad sekitar tahun 1382 Hijriah berusaha mempertahankan sekuat kemampuan hujahnya bahwa Ahmad bin Isa itu memang bergelar Al-Muhajir. Sebagai tokoh yang berasal dari klan Ba'alawi Yaman, dia ingin menghancurkan kenyataan dan kebenaran bahwa gelar yang dicatat oleh para ulama nasab mulai dari abad ke-5 sampai abad ke-9 Hijriah untuk Ahmad bin Isa adalah gelar Al-Abah dan Al-Nafat. Hal ini juga ditegaskan oleh pakar filologi dari Universitas Airlangga, Profesor Dr. Menachem Ali. Sekali lagi, tidak ada gelar Al-Muhajir bagi Imam Ahmad bin Isa, yang ada adalah gelar Al-Abah dan An-Nafat. Bahkan diperoleh data penyebutan pertama dari keluarga Ba'alawi untuk Ahmad bin Isa dengan sebutan Al-Muhajir dilakukan oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi sekitar tahun 1144 Hijriah, yang berarti juga Zain Al-Habsyi ini adalah ulama abad ke-12 Hijriah. Jadi dengan demikian, gelar Al-Muhajir ini disematkan setelah 799 tahun dihitung mulai dari wafatnya Ahmad bin Isa, yakni sekitar tahun 350 Hijriah. Mengutip istilah dari persidangan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa Pilpres tahun 2024, yakni TSM, kepanjangan dari terstruktur, sistematik, dan masif.
Maka demikian itulah yang dilakukan oleh klan Ba'alawi Yaman dalam mengkamuflase nasabnya nyaris sempurna tanpa cacat celah. Alangkah penuh dengan kegilaan klaim nasab yang dilakukan oleh klan Ba'alawi Yaman ini. Oleh karena itu, bila klan Ba'alawi ingin tetap diakui eksistensinya di Indonesia tercinta ini, maka kini saat yang tepat bagi kalian untuk menunjukkan kebenaran. Jika memang kalian memilikinya, kalian tak dapat bersembunyi lagi di balik klaim kemuliaan nasab sebagai zuriat atau cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga narasi singkat ini dapat mencerahkan agar sahabat lebih memahami secara utuh. Disarankan untuk membaca makalah karya Muhammad Yasin Al-Baranangi Al-Liqai yang menjadi salah satu sumber narasi ini di kolom deskripsi. Terima kasih telah membantu merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.